Market Crash 2022, The Big Short 2.0. Menarik. Halo, what's up? Lil Bodies here. Perkenalkan, saya di sini akan membahas soal investing, ekonomi, dan instrumen keuangan lainnya. Langsung saja balik ke topik. Michael Burry pernah mengingatkan kita soal market crash di 2022, Big Short 2.0. Apakah benar? Michael Burry, orang yang menyebut istilah krisis subprime di 2088 dan mengilhami buku dan film The Big Short. Kalau kalian sudah nonton Big Short, The Big Short adalah film yang berlatarkan seorang manajer keuangan bernama Michael Burry yang memperhatikan beberapa pinjaman rumah yang berpotensi gagal atau bubble. Hal ini akan meruntuhkan pasar di Amerika, dan hal itu menjadikan bear market yang besar di Amerika. Dan tahun ini dia memperkirakan akan ada market crash. Wow, sudah ngeri juga dengarnya. Mengawali awal pekan di bulan Juli 2022, ketika saya buat video ini ada di 4 Juli, IHSG turun di 2,28 poin atau 155. Dalam seminggu terakhir, indeks turun sebanyak 5,37% dan asing melakukan net sales sebanyak 2,6 triliun. Serta rupiah yang selalu melemah dan mendekati level 15.000 per dolarnya. Well, apa sih faktor utama penurunan ini? Apa sih faktor utama yang menjadikan market crash yang berdampak pada IHSG? Tentunya adalah kebijakan dari The Fed yang dikomandoi oleh Jerome Powell yang melakukan kenaikan suku bunga dengan agresif. Di bulan Mei saja mereka menaikkan suku bunga sebanyak 0,5 basis point, dan di bulan Juni mereka menaikkan suku bunga di 0,75 basis point. Dan berdasarkan berita yang ada di 29 Juni kemarin, akhir bulan Juni, apabila kondisi market dan kondisi inflasi, laju inflasi masih tetap, kondisi ekonomi masih tetap, bunga tidak mungkin The Fed akan menaikkan suku bunga sebanyak 0,75 basis point lagi. Terus kenapa sih The Fed agresif dalam menaikkan suku bunga? Dikarenakan karena laju inflasi yang sangat tinggi. Di bulan Mei, inflasi rate di Amerika menyentuh angka 8,6% atau tertinggi sejak tahun 1981. Kemudian ada kekhawatiran global tentang resesi. Akibat inflasi yang tinggi, menaikkan suku bunga yang tinggi, para pelaku pasar, semua orang takut akan resesi. Kita lihat di tabel ini, gambar ini, inflasi tidak terjadi di Amerika saja, tapi di negara-negara maju lainnya. Kita lihat ada Jepang, Kanada, UK, Australia, New Zealand, France, Jerman, Spain, Italia, dan Cina. Inflasi tidak hanya terjadi di negara-negara maju saja. Kita contohkan di negara Brasil yang tingkat inflasinya juga sangat tinggi, ada di 11,3. Terus faktor apa lagi sih yang membuat market parah di tahun ini? Ini ada sekitar meme The Simpsons. Saya suka nonton meme ini. Inflasi terbesar dalam kehidupan saya. Tapi kata Joe Biden, mungkin ini inflasi terparah yang kamu lihat sejauh ini. Akan ada indikasi inflasi masih akan terus naik di tahun ini. Terus ada faktor geopolitics. Kita tahu di bulan Februari Rusia dan Ukraina sudah melakukan
perang. Rusia agresif dalam memborbardir wilayah Ukraina demi mendapatkan wilayah Luhansk dan Donetsk. Hal itu membuat supply chain di dunia terganggu. Dan Rusia mendapatkan sanksi-sanksi dari beberapa negara Eropa dan Amerika. Kemudian Rusia membuat kebijakan soal memban mengirimkan suplai gas alam ke negara-negara Eropa. Hal itu yang membuat harga gas alam dan komoditas lainnya seperti batu bara naik sangat-sangat pasif cepat. Terus market crash juga pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Gak cuma di tahun 2020 atau 2022, market crash pernah terjadi di beberapa tahun terakhir. Kita lihat ada di 2008. Sri Mulyani mengungkapkan penyebab dari krisis global 2008 terjadi akibat kebangkrutan Lehman Brothers Holding atau LBHI, sebuah bank investasi di AS yang tadi disebut oleh Jebari adalah krisis subprime. Kemudian di 2013 ada tapering. Laju perekonomian global pada tahun 2003 hanya tumbuh 2,9%. Dan rupiah sempat melemah hingga kisaran 18%. Kemudian ada aksi jual obligasi yang membuat yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik hingga 250 basis point. Dan kemudian pergerakan indeks saham gabungan atau IHSG sempat anjlok hingga 20% di tahun itu. Kemudian ada di 2005, maaf saya belum sempat oratorit, di 2015 sempat ada market crash China. IHSG sempat turun di 27,27%. Kemudian ada di krisis 2018. Pada akhir tahun, IHSG mencatatkan pencapaian terburuk dalam 3 tahun terakhir setelah minus 2,54%. Dan net sell mencapai 45,65 triliun di pasar reguler oleh asing. Terus kemudian ada di 2020. Kita tahu penyebabnya apa? Karena pandemi COVID-19. Pada awalnya, virus corona di Indonesia masuk di bulan Maret 2022. Ya, semenjak itu IHSG mengalami penurunan yang sangat signifikan. Titik terendah IHSG sendiri terjadi pada 24 Maret 2020 yang ditutup pada level 3.937. Indeks mengalami penurunan sebanyak 37,49% dibandingkan akhir 2019. Level tersebut merupakan terendah sejak 28 Juni 2012. 7 kali IHSG sempat di trading halt karena penurunan yang sangat-sangat drastis. Ada di 12 Maret, 13 Maret, 17 Maret, 19 Maret, 23 Maret, dan 30 Maret. Itu karena awal-awal orang panik karena virus COVID sudah masuk di Indonesia. Kemudian di 10 September 2020 karena kepanikan akan PPKM. Meski sepanjang 2020 pasar modal Indonesia mengalami volatilitas yang sangat tinggi, naik turunnya sangat cepat, tapi ada kabar baik yang kita bisa terima. Salah satunya adalah peran investor domestik pada pasar modal semakin menguasai dibandingkan investor asing. Di tengah pandemi corona, jumlah investor single atau SID bertambah sekitar 48,82%, naik dari 1,2 juta menjadi 3,6 juta per Desember 2020. Mereka masuk di instrumen-instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen investasi pasar modal lainnya. Dari jumlah SID tersebut, SID saham sebanyak 488.000 investor atau naik 93% di tahun 2019. Terus pertanyaannya begini,
Masih layak nggak sih kita beli saham di tahun ini? Worth it nggak sih kita menjadikan saham sebagai instrumen investasi kita? Jawabannya, iya, masih. Tergantung kita memilih dan memilah sektor-sektor mana yang menurut kita masih bisa berpotensi menghasilkan return yang baik. Di sini ada sektor-sektor yang menurut saya masih menarik adalah sektor pertambangan atau energi. Sektor tersebut masih menarik karena pengaruh geopolitik Rusia dan Ukraina kemarin, di mana harga-harga komoditas tersebut masih terus naik dengan baik. Kita contohkan ada sektor batu bara, emas, dan pertambangan lainnya. Kemudian sektor yang saya hindari adalah sektor teknologi. Kenapa? Kita beberapa minggu ini mendengar soal PHK startup, the end of near. Kata orang-orang, startup akan habis dalam waktu dekat. Dan juga terbukti dengan di daerah Silicon Valley, atau tepatnya perusahaan-perusahaan startup berkumpul. Banyak perusahaan tersebut mem-PHK karyawannya. Bahkan sekelas Tesla pun mereka juga mem-PHK karyawannya. Terus kemudian ada sektor yang saya waspadai. Sebelumnya saham-saham ini masih aman-aman saja. Kenapa saya waspadai? Di antara sektor-sektor lainnya, perbankan adalah yang mengalami penurunan secara signifikan. Kita contoh di Bank Mandiri. Bank Mandiri 2 bulan terakhir masih menyentuh harga 9.000. Kita contoh Bank BNI yang masih menyentuh angka 9.000, namun di hari ini sekitar 7.000-an, 7.500, 7.600. Hal itu yang menjadikan saham-saham di sektor perbankan patut saya waspadai karena penurunannya yang cukup signifikan. Just wait and see untuk masuk ke saham ini. Saya menunggu harga-harga yang menurut saya murah untuk masuk di saham perbankan ini. Terus bagaimana sih prospek IHSG di tahun ini? Saya masih sangat percaya di tahun ini IHSG akan finish di level 7.300 dan 7.600-an di akhir tahun. Terima kasih. Begitu saja dari saya ngobrol-ngobrol sedikit soal saham. Kalau kalian punya pendapat yang lebih, silakan komen ya, dan jangan lupa subscribe karena di sini saya juga belajar. Terima kasih sudah mau menonton video pertama saya. Kasih saran saya kalau ada video-video yang harus dibahas. Thank you. Lilbot out.